Lah dengan siapa dirimu dan jangan malu dengan cara orang lain melihatmu. Oi, dongan-dongan, apa kabar kalian? Sehat lah ya, semoga sehat selalu. Ede in my life, keseharian Ma Aira. Ini tuh videonya diambil hari Minggu kemarin ya teman-teman. Jadi ini itu Ma Aira bukannya baru bangun tidur ya di jam segini, di jam 7 itu. Sebenarnya di hari subuh itu Ma Aira sudah bangun. Karena berhubung di sini subuh itu dingin ya minta ampun. Jadi tunggu agak terang dulu cuacanya, agak terang dulu harinya, barulah kita buka-buka jendela. Ini kita gulung-gulung tikar, buka-buka jendela biar udara pagi masuk ke dalam rumah. Nah ini udah kita buka tirainya, kita mau lanjut bersihkan kamar yang sederhana ini. Ini kita bantalnya kita sisihkan dulu biar nanti tilamnya kita rapikan, kita bersihkan. Ini selimutnya dilipat-lipat. Kayak mana lah punya bocil ini. Semua selimut pun banyak, bantal pun banyak. Karena anak saya yang pertama itu kalau tidur rasanya minta ampun ya teman-teman, bisalah dia jungkir balik kayak jarum jam berputar-putar. Ini selimutnya si kakak yang hijau kita lipat dulu. Tadi itu anak saya yang pertama dengan boneka bucuknya. Tahu ya teman-teman, apa cuma anak saya ya yang punya hobi yang unik kayak gitu atau punya kebiasaan kalau misalkan dia setiap minum susu, setiap mau tidur harus pegang boneka. Ini tuh boneka busuk dan selimutnya susah kali lah untuk dilipat karena sebentar-sebentar dia mau pakai selimut, sebentar-sebentar dia mau pakai selimut. Karena anak saya yang pertama itu suka rebahan ya teman-teman, nggak pala suka kesana kemari, nggak pala suka. Dia lebih nyaman dengan selimutnya, dengan bantalnya, dengan boneka dan susunya. Jadi dia lebih betah di rumah. Kalau dibawa ke tempat ramai dia akan gerusuk nggak nyaman gitu. Jadi kalau misalkan di rumah dia lebih nyaman, lebih anteng. Nah inilah anak pertama aku udah pergi. Nih selimutnya dilipat, nanti pasti datang lagi dia, dimintanya lagi lah ini nanti selimutnya. Pokoknya jangan harap lah rumah itu bersih selalu, enggak. Selimut ini enggak pernah bisa dilipat. Dia udah datang, nanti pasti dimintanya lagi selimutnya itu. Udahlah. Nanti boneka-bonekanya ini pun mau dirapikan nggak bisa sama duduk-duduknya, pasti harus dipegang. Itulah, tengoklah rebahan lah dia kan, dengan selimutnya, dengan bantalnya, dengan boneka serta susunya. Kita mau lanjut ke depan. Ini kita mau beres-beres dulu. Alhamdulillahnya si adik anteng di ayun, jadi Ma Aira bisalah lancar jaya membersihkan rumah. Tapi kalau misalkan beraktivitas ke bawah, adiknya itu tetap digendong ya, tetap dibawa ya teman-teman. Takutnya nanti nangis nggak kedengaran, karena kadang kan suara truk bising nggak kedengaran kalau dia nangis. Makanya kalau misalkan beraktivitas ke bawah, si adik pun digendong. Jadi Ma Aira itu ini mau bersih-bersihkan depan dulu, mau sapu-sapu dulu. Inilah sepedanya ini. Sebenarnya ini sepedanya udah kekecilan sama si kakak, tapi berhubung belum ada rezeki beli sepeda. Sabar ya nak, mudah-mudahan nanti ada rezeki kita untuk beli sepeda ya. Kalaupun bonekanya si kakak itu dicuci, dia maunya itu kok dicuci langsung kering. Kayak mana lah mau langsung kering ya teman-teman. Ma Aira itu nggak ada mesin cuci, jadi tengok-tengok cuacanya lah baru bisa dicuci. Kalau cuacanya panas sekali barulah tercuci itu boneka, karena dia nggak bisa tidur tanpa boneka itu, harus dipegang-pegangnya dulu. Nah ini kita mau lanjut nyapu-nyapu dulu. Tak kenapa ya rumah kami itu cepat kali terasa risih ya.
bukan berpasir tapi risih gitu, kayak berdebu gitu. Apa karena rupa papan pun nggak tahu, atau karena di pinggir jalan makanya cepat berdebu. Makanya Mak Era itu sering disapu lah ini rumah. Kadang nanti Mak Era udah sapu, nanti pulang-pulang Ayah Era pun disapunya lagi. Itu mungkin karena Ayah Era merasa bersih juga nih, itu makanya disapunya. Padahal udah berkali-kali nyawa sapu juga, dipikirnya ala nggak disapu ya kan. Alhamdulillah Ayah Era tuh orangnya pembersih ya, jadi apa-apa semua harus bersih. Kalau punya anak bocil ini nggak bisa lah rumahnya bersih terus. Sebenarnya paling bersihnya nanti diserakkannya lah semua. Nah ini kita mau lanjut ke bawah dulu, jemur-jemur kain. Ini pakaiannya udah dijemur suamiku ya teman-teman. Dan ini boneka anakku, boneka bucuknya. Dia menunjukkan ini bonekaku, ini bonekaku. Jadi karena berhubung kita beraktivitas ke bawah, si adik pun digendong lah ini. Kalau digendong adiknya anteng, bisalah berjam-jam. Maknya yang encok, gendong terus. Kita mau lanjut jemur-jemur. Ini itu jemurannya tembok pagar rumah tetangga ya. Tapi sebelum jemur kita udah izin ya. Takutnya nanti kan si ibunya jemur kain juga. Jadi setiap mau jemur itu izin dulu, nanya dulu ke ibunya jemur kain apa enggak. Kalau jemurannya sedikit masih bisalah ikutan jemuran Mak Aira. Tapi kalau misalkan jemurannya banyak ya udah nggak apa-apa lah, jemurnya yang nggak ada cuaca mataharinya lah. Kita lanjut jemur-jemur dulu. Meskipun sering ditanyain tetangga, cucian Mak Era banyak kali ya, tiap hari nyuci. Udah tiap hari nyuci tetap banyak. Ya maklum ya Bu, namanya juga saya punya anak kecil begini 2, nggak pakai pampers pula. Si adik pakai pampersnya cuma malam hari, si kakak nggak pakai pampers sama sekali. Kalau si adik pipis 10 kali bahkan lebih, apalagi kalau cuaca dingin. Si kakak pipis malam hari 2-3 kali. Ibu pun pasti ngerasainnya itu kalau punya anak kecil kayak gini. Kok cuma keberduanya sama Ayah Era? Apa yang mau kami cuci? Pakaian kami inilah sehari-hari. Bisalah kami nyucinya sekali 3 hari, bahkan sekali seminggu kalau cuma berduanya sama Ayah Era. Kami punya anak kecil ini kayak mana lah. Kita mau lanjut jemur-jemur kain si kakak sama si adik. Kalau dijawab pertanyaan ibu itu, karena sering julitin Mak Era banyak cucian tiap hari, diamlah dia itu. Tapi kalau nggak dijawab, geras juga Bun tiap hari digitukan. Dan terus setelah itu dibilang, Mak Era selalu di rumah terus, ngapain ya di rumah? Ya aku punya anak ya Bun. Kerjaanku dari bangun pagi sampai malam itu ya tetap nggak ada habisnya. Yang kadang ngawani anak main lah, yang nyusuin anak lah, bikin susu si kakak lah, kawani si kakak nonton lah. Banyak pokoknya, kok dibilang satu-satu pun dia pusingnya dengarnya itu. Karena Mak Era itu asik di rumah terus ya selama tinggal di sini. Kita itu tinggal di sini udah hampir 3 tahun. Iya hampir 3 tahun ya Bun. Tapi Mak Era itu nggak kenal namanya itu. Yang di seberang kami sana itu nggak kenal aku namanya. Cuma tahu lah marganya. Namanya juga orang Batak ya kan. Kayak Ayah Era Nenggolan. Dibilangnya nanti Nenggolan yang di sana itu. Ya gitulah sebutannya. Kalau namanya aku nggak tahu ya Bun. Kan nanti kalau kumpul-kumpul orang itu di seberang sana, ya Mak Era sinilah dalam rumah. Yang bikin cemilan lah untuk si kakak, bikin jajanan lah untuk kami ya kan. Namanya kami mengenyangkan perut. Enggak mengenyangkan ini. Enggak memperbanyak dosa dengan gosipin orang, dengan ini itu. Jadi maklum ya. Ini kita mau lanjut
siram bunga. Aduh, copot selap Maira. Yang kita mau siram bunga. Maira itu suka kali tanam menanam ya, cuma kalau ngambil tanahnya itu nggak tahu dari mana. Di belakang ini ada sawah orang, kalau diambil nanti tanahnya takutnya salah ya, takutnya dimarah. Kalau ngambil tanah pun, kalau misalkan ada lah tanah ibu yang samping ini, bingung mau ngisi polybag di mana, bingung mau ngasih pot bunga di mana. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman.